tangan aku tuh kecipratan minyak dan juga plus dicium sama penggorengan. Waduh, rasanya mantap banget. Hai baby, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ya. Hai, welcome baby, beauty and healthy. Kembali lagi dengan aku di Ursula. Di video kali ini aku mau berbagi tips buat kalian semua, cara menghilangkan bekas luka bakar yang terkena minyak goreng ataupun juga knalpot, api, atau juga digigit oleh serangga. Jadi ini tuh pengalaman aku ya, sekitar 2 minggu yang lalu tangan aku tuh kecipratan minyak dan juga plus dicium sama penggorengan. Waduh, rasanya mantap banget, nyes banget gitu loh. Ya kan akhir-akhir ini kita tuh suka banget masak, apalagi lagi WFH gini. Dan aku yakin banget kalian semua yang ada di rumah pasti juga jadi suka masak kan. Dan katanya sih kalau misalnya kita nggak kena kecipratan minyak itu belum masak artinya. Tapi kan kalau misalnya kecipratan terus bekasnya membandel dan juga nempel terus kan jadi nggak enak dilihat juga ya. Apalagi kita perempuan kan pengennya mulus, pengennya kulitnya halus, nggak ada noda dan tak bercacat dan tak bercela seperti itu. Nah, aku bakal kasih lihat tangan aku yang kemarin sempat terkena minyak panas. Aku sempat videoin. Pas awal aku kena tuh aku langsung gak berbekas gitu, cuman kan rasanya langsungnya perih gitu kan. Langsung aku kasih air, aku siram dengan air biasa aja, gak usah air panas atau air dingin ya. Terus kalau misalnya udah kayak gini nih, biasanya pertolongan pertama itu sangat menentukan bekas luka kita. Saran aku sih jangan sekali-sekali diberikan pasta gigi atau odol, karena nanti lukanya itu bisa jadi melepuh. Nah, sekarang aku tuh punya solusinya buat kalian semua agar luka-luka ini bisa hilang begitu saja dan tidak ada noda sama sekali, menggunakan bahan-bahan yang alami, menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, dan juga pastinya harganya terjangkau. Apa aja sih bahan-bahannya? Yuk, diikutin terus video aku. Jadi sebelum aku kasih tahu bahan-bahannya, aku kasih lihat dulu nih afternya. Sekarang kondisi tangan aku tuh udah nggak ada bekasnya sama sekali. Sebenarnya kalau dideketin tuh ada sedikit banget, dan sampai detik ini juga masih aku pakein bahan-bahan ini. Yang pertama itu bahannya adalah kopi, bubuk kopi. Nah, bubuk kopi ini memiliki antioksidan yang tinggi serta melindungi kulit kita dan menjauhi kita dari radikal bebas. Yang kedua, dia punya kandungan asam ferulik. Nah, kandungan ini ada di dalam ekstrak kopi yang gunanya untuk menyamarkan garis-garis kulit ataupun juga menyamarkan luka-luka ataupun bekas-bekas luka yang terdapat pada kulit. Yang ketiga, kopi itu juga mengandung kafein yang memiliki senyawa aktif untuk melindungi kita dari sinar UV atau sinar ultraviolet. Jadi, kopi itu bagus banget untuk menghilangkan bekas luka. Nah, aku biasanya pakai si kopi kapal api ini, bubuk kopi, atau bubuk kopi lainnya boleh, asalkan jangan mix coffee ya, karena mix coffee itu kan udah tercampur dengan creamer ataupun dengan gula. Sebaiknya kita pakai bubuk kopi yang benar-benar pure kopi, seperti salah satunya kapal api yang bisa kita temukan di berbagai warung ataupun juga supermarket. Yang kedua, aku punya olive oil ataupun juga minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini memiliki kandungan vitamin K dan juga vitamin E, serta memiliki antioksidan dan juga asam tinggi yang dapat menghilangkan bekas-bekas luka, serta memiliki zat linoleic acid yang dapat memudarkan bekas-bekas luka, dan mengandung polifenol yang dapat melindungi sel-sel dari kerusakan pada kulit. Jadi si olive oil dan juga bubuk kapal api ini biasanya akan aku campurkan serta aku oleskan pada bekas luka tersebut. Nah, aku kasih tahu caranya seperti apa. Yang pertama, kita siapin mangkuk dan juga sendok untuk mengaduk. Yang aku buka dulu. Pakainya itu dikit aja di tempat bekas luka yang sudah terkena minyak panas ataupun juga terkena knalpot
ataupun api, ini sangat berguna sekali. Tuh ya bubuknya. Terus aku kasih minyak zaitun, olive oil. Kasih beberapa tetes saja. Terus kita aduk. Ini diaduk. Tuh. Karena luka aku tuh kemarin cukup besar ya dan panjang, langsung aku pakein ini di tangan. Nih diolesin ya. Tuh, karena kenanya di tangan kanan jadi aku olesinnya pakai tangan kiri nih. Diolesin gini aja cukup. Terus kita diemin aja sekitar 10 atau 15 menit. Dibiarin sampai dia mengering. Setelah itu kita bersihkan. Dah. Tuh. Nah, ini adalah pertolongan pertama dan cara pertama yang aku lakukan ketika minyak panas itu telah menyentuh kulit aku. Dan bubuk kopi ini dan minyak zaitun sisanya bisa kalian taruh di kulkas, atau nggak usah ditaruh di kulkas juga nggak apa-apa. Kalau misalnya udah cukup mengering lagi, kamu bisa tambahin minyak zaitun lagi, terus ditambahin lagi. Dan kamu bisa pakai ini, kamu gunakan aja sehari sekali ataupun sehari 2 kali udah cukup. Yang kedua, aku punya aloe vera. Nah, ini juga bagus banget untuk mengurangi ataupun menghilangkan bekas luka pada kulit kita. Kalau misalnya kalian bisa menemukan lidah buaya asli gitu ya di pasaran, terus kalian ambil bagian yang gelnya atau lendirnya, itu juga bagus. Tapi karena aku agak ribet ya, sekarang zaman udah gampang banget, kita bisa temuin aloe vera gel dimanapun. Dan aku pakai yang Nature Republic. Kalian bisa pakai aloe vera apapun yang ada di luar sana, itu juga bagus banget. Dan ini gunanya itu dapat menenangkan kulit kita, dan ia memiliki sifat antiinflamasi, dapat mengurangi iritasi pada kulit, mengangkat sel-sel kulit mati gitu, dan dapat mengurangi pembengkakan dan juga dapat meregenerasikan kulit kita. Dan ini bagus banget. Jadi setelah aku pakai si kopi dan juga minyak zaitun itu untuk pertolongan pertama aku sampai sekitar 3 harian lah ya, aku akhirnya pakai si aloe vera ini. Dan aku punya foto setelah kurang lebih 3 hari itu luka aku tuh sempat kayak mengering dan terkelupas. Saran aku, kalau yang udah terkelupas itu jangan sampai kalian kupas dengan tangan kalian sendiri ya, biarin mereka tuh otomatis kayak berguguran dengan sendirinya. Karena kalau misalnya kita kupas dengan tangan nih, misalnya kalau masih basah, yang ada akhirnya malah menambah luka lagi gitu. Biasanya kan kita suka kayak gitu ya, suka ada korengan, terus kalau korengan tuh akhirnya mengering, terus gatel, kita tuh juga tangannya gatel mau ngelupas kulitnya. Sebaiknya itu jangan dilakukan kalau nggak benar-benar dia tuh kering banget. Karena kalau misalnya kita kupas dengan tangan kita dan akhirnya berbekas, itu malah jadi PR lagi dan makin lebih gede lagi kan bekasnya. Nah, itu aku sabar-sabar banget deh, karena pada saat itu tuh lukanya juga yang aku punya, nanti aku kasih lihat bekas luka aku setelah 3 hari itu dia mengering dan itu gatal banget. Rasanya juga aku tuh pengen garuk, pengen aku kupas gitu, tapi aku tahan-tahanin dan aku pakai si aloe vera gel ini biar kulit aku tuh lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Dan sebaiknya ini kamu taruh di kulkas ya, karena kalau misalnya kamu taruh di kulkas tuh akan jauh lebih dingin gitu dan enak dipakainya. Pakai tipis-tipis aja tuh udah cukup banget. Dan biarkan si aloe vera ini yang membantu untuk mengupas kulit-kulit mati kalian gitu. Nah, yang ketiga aku punya lagi namanya Gamat Vita Gel. Wah, ini bagus banget sih. Ini itu produksi dari Keiling. Aku udah lama banget pakai ini dan aku udah kenal ini sekitar tahun 2010-an. Jadi waktu itu aku kena knalpot
saat aku lagi belanja di Indomaret. Biasa lah ya kalau misalnya kita lagi belanja di Indomaret atau di supermarket, kita naik motor, terus motornya dempet-dempetan, ternyata ada motor yang baru masuk, terus kena deh aku knalpot di bagian betis aku. Langsung kan rasanya tuh sakit banget. Akhirnya aku pakai si Gamat Vitagel ini. Ini juga buat kalian yang misalnya luka-lukanya sudah lama, luka-lukanya sudah menahun, yang belum hilang-hilang, yang mungkin dengan bahan-bahan alami kalian udah coba tapi ternyata masih belum works gitu buat kalian. Nah, menurut aku si Gamat Vitagel ini benar-benar worth it banget, karena bekas luka aku yang knalpot itu benar-benar juga hilang karena si Gamat Vitagel ini. Jadi aku biasanya pakai si kopi itu, setelah kopi itu aku pakai aloe vera, setelah itu aku pakaiin si boosternya ini Gamat Vitagel ini gitu. Ini bagus banget buat kalian yang kena luka bakar, kena gigitan serangga, buat kalian yang ada noda-noda digigit ataupun nggak sengaja kegaruk terus jadi korengan. Ini tuh bagus banget. Ini kalian bisa beli di Keiling ataupun di apotek-apotek lainnya, itu kalian bisa cari aja, ataupun lewat online sekarang kan udah banyak banget ya tuh kayak gini. Nah, kalau saran aku sih yang kalau yang udah menahun gitu, kalian kayak nggak sabaran, kalau pakai bahan alami gue udah males deh gitu, kayaknya nggak bakal bisa hilang, ya udah pakai si Gamat Vitagel ini. Aku yakin dengan kesabaran kalian dia akan lebih cepat memudar, lebih cepat hilang. Yap, itulah bahan-bahan yang aku gunakan untuk menghilangkan bekas luka bakar yang terjadi pada kulit aku, baik di tangan ataupun di kaki aku. Semuanya adalah pengalaman pribadi aku, semua sudah aku gunakan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian dan juga menjadi rekomendasi buat kalian. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, serta aktifkan loncengnya sehingga kalian gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media kalian. Jangan-jangan nih ada teman kalian yang membutuhkan video ini loh. Thank you for watching and see you on my next video. Bye! Wake up!